Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang. Kali ini bersama Ana dan juga Sita. Sita, apa kabar? Alhamdulillah baik. Anda gimana? Baik sekali. Ada informasi apa nih untuk pemirsa? Ya, Ana, kita punya informasi mengenai seorang dokter di Musi Banyuasin yang diprotes oleh keluarga pasien, bahkan dipaksa membuka masker. Nanti kita hadirkan perbincangannya ya. Nah, namun informasi pertama kita buka dulu mengenai tawuran dua kelompok warga Manggarai pecah di kawasan terowongan jembatan rel Manggarai Tebet, Jakarta Selatan, Kamis petang. Ya, kedua kelompok warga tersebut saling serang menggunakan senjata tajam, batu hingga petasan. Inilah pemirsa aksi dua kelompok warga Manggarai yang terlibat tawuran di terowongan Manggarai, Jakarta Selatan pada Kamis petang. Aksi saling lempar batu hingga petasan pun tak terelakkan. Bahkan sejumlah warga nampak membawa senjata tajam untuk saling serang. Menurut Kapolsek Tebet, Kompol Iwan Gudawan, pihak kepolisian yang tiba di lokasi langsung melakukan pembubaran paksa. Tidak ada korban maupun luka dalam aksi tawuran di mana ada dua warga Manggarai. Meski arus lalu lintas di sekitar lokasi sempat terhenti selama kurang lebih 30 menit, namun saat ini kondisi sudah kondusif. Untuk mencegah aksi tawuran terjadi kembali, pihak kepolisian bersiaga di lokasi. Informasi lain untuk Anda pemirsa, seorang ayah tega mencabuli anak kandungnya sendiri yang masih berusia 6 tahun di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat. Aksi bejat pelaku diketahui sudah sering kali dilakukan di rumahnya saat sang istri sedang pergi bekerja. Pelaku diamankan warga di pos RW setelah mendapat laporan dari keluarga yang melihat ada bekas sperma di kemaluan saat sedang memandikan korban. Saat ini pelaku sudah ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan di rutan Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat. Kita ke informasi lain pemirsa, Polresta Bandara Soekarno-Hatta gagalkan keberangkatan puluhan PMI ilegal. Modus mereka berangkat dengan menggunakan visa wisata atau ziarah dengan tujuan bekerja di negara Timur Tengah, Eropa, dan Kamboja. Sejumlah pekerja migran Indonesia diamankan Satuan Reskrim Polresta Bandara bekerjasama dengan Imigrasi dan BP3MI Banten. 21 pekerja migran berhasil diamankan karena tidak memiliki dokumen resmi bekerja di luar negeri. Di Bandara Soekarno-Hatta selama periode Januari hingga Agustus ada 515 PMI ilegal yang diamankan pihak Polresta Bandara. Kebanyakan mereka ingin bekerja ke luar negeri dengan iming-iming gaji tinggi. Modus para PMI ilegal kebanyakan menggunakan visa wisata dan visa ziarah agar mereka tidak ditolak saat pemeriksaan pihak imigrasi. Dari 515 orang yang kita telah lakukan klarifikasi, ada tiga negara besar tujuannya di wilayah Timur Tengah, kemudian ke daerah Asia Tenggara, dan juga ada beberapa yang kemudian akan bekerja ke wilayah Eropa. Nah, khusus untuk Asia Tenggara, itu ada 2 negara yang dominan menjadi negara tujuan, yaitu negara Kamboja dan juga Laos. Dari penangkapan itu, pihak BP3MI melakukan edukasi kepada para PMI yang tertangkap agar tidak tertipu dari iming-iming gaji besar. Banyak korban pekerja migran yang nekat bekerja di luar negeri tanpa prosedur yang resmi dan juga bermasalah, sehingga pemerintah kesulitan untuk membantunya. Bahkan tidak jarang yang tertipu dan mendapatkan penyiksaan di luar negeri. Dari Tangerang, Banten, Rusdi Muslim, TV One mengabarkan. Kejadian yang ada di negara yang Bapak Ibu. Informasi lain untuk Anda pemirsa, Satreskrim Polres Bangka berhasil menggerebek pelaku pembobolan sebuah mesin ATM milik Bank Sumatera Selatan, Bangka Belitung. Pelaku ditangkap saat mengendarai mobil. Warga Sungai Liat dihebohkan dengan sebuah mesin ATM di Puskesmas Kelurahan Sinar Baru, Kecamatan Sungai Liat, rusak parah, dibongkar orang tak dikenal. Rusaknya mesin ATM pertama kali diketahui salah satu warga yang hendak mengambil uang pada pagi hari.
Dalam rekaman kamera CCTV, pelaku membongkar mesin ATM dengan menggunakan linggis besi dan juga palu serta mesin las listrik sekitar pukul 1 dini hari. Aksi pelaku yang berlangsung kurang lebih 1 jam tersebut tidak berhasil mengambil uang yang berada di dalam mesin ATM, namun pelaku berhasil diringkus tim Kelambit Satreskrim Polres Bangka dalam kurun waktu 2 kali 24 jam. Berhasil mengamankan kurang lebih 2 kali 24 jam. Pelaku saat itu berhasil mengambil uang di dalam mesin. Pelaku belum berhasil mengambil sejumlah uang yang ada di dalam ATM-nya. Selain mengamankan pelaku, polisi juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti serta 1 unit mobil Sigra dan terancam 5 tahun penjara. Dari Bangka Induk Bangka Belitung, Friendly Pimadana, TV One mengabarkan. Satuan Reserse Kriminal Polres Lampung Tengah meringkus seorang pelaku pencurian sepeda motor dinas milik anggota polisi di wilayah Kecamatan Gunung Batin, Lampung Tengah, Lampung. Beginilah saat penangkapan pelaku pencurian motor dinas anggota polisi. Ketika ditangkap, pelaku sedang tertidur di mes pekerja perusahaan tebu. Peristiwa pencurian motor tersebut bermula saat korban HK memarkirkan motor dinasnya di garasi rumah pada malam hari. Namun, setelah ditinggal korban untuk masuk ke dalam, motor tersebut hilang dibobol pelaku. Kini pelaku telah ditahan dan barang bukti telah berada di Mapolres. Tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan terancam hukuman penjara paling lama 7 tahun. Pemirsa, saat seluruh penghuni rumah sedang terlelap tidur, pelaku dengan leluasa menggasak 3 unit handphone di dalam rumah. Aksi pelaku terekam kamera CCTV. Pelaku masuk melalui jendela depan rumah dengan leluasa mengambil handphone di ruang tamu dan kamar saat penghuni rumah sedang terlelap tidur. Pelaku berhasil mengambil 3 unit handphone dan memasukkannya ke celana, lalu kabur melalui jendela yang sama. Berbekal rekaman CCTV dan laporan dari korban, pihak kepolisian sektor Ratu Agung langsung bergerak dan berhasil meringkus pelaku di rumahnya. Ya pemirsa, kembali kami hadirkan informasi untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Siang, di mana 1 unit rumah di Kota Palembang, Sumatera Selatan habis dilalap si jago merah. Kebakaran terjadi di Jalan Brigjen Dani Effendi, Kelurahan 26 Ilir, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang. 9 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api agar tidak merambat ke bangunan lain. Api akhirnya dapat dipadamkan setelah tim damkar berjibaku selama 1,5 jam. Menurut Kapolsek Ilir Barat 1 Kompol Riki Mozan, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Api diketahui muncul saat rumah ditinggal pergi penghuninya. Polisi kini tengah menyelidiki penyebab kebakaran. Informasi lain pemirsa, penganiayaan terhadap ASN yang diduga dilakukan oleh oknum Brimob viral di media sosial kini berbuntut panjang. Korban mengadu ke Komisi 3 DPR RI. Kedatangannya ke Komisi 3 ini guna meminta perlindungan hukum atas dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh oknum tersebut. Inilah video viral oknum Brimob melakukan penganiayaan terhadap ASN di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta. Pengeroyokan ini berawal saat korban dan mantan istrinya bertemu di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta Utara. Pertemuan tersebut bertujuan untuk mempertemukan anak yang bersama korban dengan mantan istrinya. Lewat kuasa hukum korban yang berinisial AHP, meminta perlindungan hukum ke Komisi 3 DPR RI atas dugaan penganiayaan terhadap dirinya. Klien kami tidak punya pikiran yang negatif. Akhirnya pertemuan tersebut diiyakan, terjadilah pertemuan di Mall Kelapa Gading, Jakarta Utara. Nah, kemudian
dari pertemuan tersebut, rupanya mantan istri dari klien kami ini membawa keluarganya, sepupunya, pembantunya, termasuk 2 terduga anggota BRIMOB ini. Setelah itu, klien kami meminta anaknya untuk dibawa oleh dia. Karena itu masih giliran dari klien kami untuk sama anaknya, ya kan. Hal itu tidak diizinkan, akhirnya terjadi percekcok di situ. Gak lama kemudian dari belakang langsung datang 2 anggota BRIMOB itu tadi memukul klien kami sampai klien kami tersungkur ke bawah. Sebelumnya, Polres Metro Jakarta Utara telah menerima laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh orang yang tak dikenal terhadap korban AHP. Dari Jakarta, Dava Akbar, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, informasi lainnya ini kisah lamaran pria bernama Wahyu, 37 tahun asal Sidoarjo, Jawa Timur, viral di media sosial. Wahyu yang berjalan bersama keluarganya ditolak oleh calonnya saat melamar karena membawa rombongan terlalu banyak. Inilah video viral di media sosial. Seorang pria bernama Wahyu, 37 tahun asal Sidoarjo, Jawa Timur, yang ingin melamar kekasihnya namun ditolak lantaran sang pria membawa rombongan keluarganya terlalu banyak. Wahyu pun kecewa karena kejadian itu. Awalnya sudah disepakati jika keluarga Wahyu akan membawa rombongan sebanyak 25 orang, namun karena keluarganya antusias, jumlahnya malah bertambah hingga 40 orang. Meski lamarannya dibatalkan, pihak keluarga calon istri tetap menerima seserahannya, yaitu cincin pernikahan, kalung, baju, sepatu, dan telepon seluler yang dibeli langsung oleh Wahyu sendiri. Keluarga Wahyu merasa alasan penolakannya tidak masuk akal, dan Wahyu mengaku syok dan sulit tidur hingga ingin mengakhiri hidupnya. Wah, kalian jangan seperti itu ya. Semoga saja Wahyu mendapatkan calon yang lebih baik. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, seorang warga negara asing berpaspor Taiwan kecewa terhadap perlakuan yang ia terima dari petugas imigrasi Indonesia yang menahan paspor miliknya saat mengikuti pameran di Indonesia. Padahal dirinya sudah menunjukkan sejumlah dokumen resmi. Inilah video ungkapan kekecewaan warga negara asing asal Taiwan yang paspornya ditahan oleh petugas imigrasi saat mengunjungi pameran resmi di Indonesia. Dalam video tersebut, perempuan yang merupakan mantan warga negara Indonesia yang kini berstatus warga negara Taiwan itu mengaku kecewa terhadap petugas imigrasi Indonesia. Padahal dirinya datang ke Indonesia untuk menghadiri pameran resmi. Meskipun sudah menunjukkan sejumlah dokumen resmi, petugas imigrasi menyebut bahwa mereka melanggar peraturan. Ungkapan video kekecewaannya yang diunggah ke media sosial itu pun viral dan sampai ke telinga Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Andrianto. Bahkan Menteri Agus tak segan menegur petugas imigrasi tersebut. Wali Kota Tangerang beserta Forum Komunikasi Pimpinan kencang sekali untuk masalah kedaulatan pangan. Paspor kami disita oleh pihak Kementerian Imigrasi Indonesia. Benar-benar sial banget. Pengalaman pertama ke Indonesia untuk mengikuti pameran di Indonesia membuat kami sangat kecewa banget, sangat tidak friendly banget terhadap orang yang memiliki paspor luar negeri. Pameran hari kedua yaitu tanggal 8 Agustus jam 5 sore lewat, tiba-tiba kami didekati oleh... Kabar lain pemirsa, video seorang siswa sekolah dasar diinterogasi guru BK karena dituduh mencuri uang di dalam kelas viral di media sosial. Tampak dalam video, bocah laki-laki memakai seragam merah putih hanya bisa menggelengkan kepala saat ditanya sang guru. Berarti kamu ngambil uang temennya, dimasukin ke tas yang lain biar nggak ketahuan ya? Unggahan video tersebut sontak menuai kecaman netizen. Gimana? Emang ada setan? Mereka mengecam sikap guru BK yang dinilai tidak etis, mengintegrasi bocah SD dan menuduhnya mencuri tanpa bukti nyata. Masih bisa bilang bukan, enggak. Tasnya juga nggak mau dipegangkan. Tinggal aku iya gitu. Berarti habis ini nggak usah sekolah lagi, langsung kemasin bajunya.
Anda kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, artis Nikita Mirzani kembali menjalani sidang kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dan pemerasan terhadap Reza Gladys di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Agenda pada hari ini adalah pemeriksaan saksi dari pihak jaksa penuntut umum. Sidang lanjutan kasus dugaan pencemaran nama baik, pemerasan dan tindak pidana pencucian uang TPPU dengan terdakwa artis Nikita Mirzani kembali digelar Kamis siang tadi. Sidang kasus yang menyeret nama Nikita Mirzani melawan Reza Gladys digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang berlangsung di ruang sidang utama Ormas Seno Aji. Dalam agenda sidang hari ini, Jaksa Penuntut Umum JPU menghadirkan salah satu saksi, Dr. Samira, influencer yang dikenal dengan akun Doktif Dokter Detektif. Usai menjalani sidang di depan awak media, Nikita menyebutkan bahwa dirinya merasa malu karena kasusnya membuat gaduh dan telah menghebohkan publik. Harga endorse saya itu hampir 10 miliar gitu kan. Nah, ini yang dipermasalahkan adalah uang 4 miliar. Jadi kalau Reza Gladys miskin gak punya uang, nanti 4 miliar saya tambahin 1 miliar ya. Jadi jangan terlalu digimanain gitu kasus ini, karena saya malu gitu ngurusin 4M kok sampai satu Indonesia gaduh, polisi semua udah kayak kasus pembunuhan, mafia narkoba, bandar narkoba atau bandar judol gitu. Saya merasanya seperti itu gitu. Agak memalukan gitu kasus ini. Dalam sidang lanjutan hari ini, penampilan Nikita Mirzani cukup mencuri perhatian. Niki tampak lebih bugar dan tampil modis mengenakan kemeja biru dongker dengan paduan celana putih. Penampilan Niki juga terlihat segar dengan polesan perona bibir warna merah menyala. Dari Jakarta, Bima Sakti, TV One mengabarkan. Pemirsa, dunia hiburan tanah air kembali berduka. Komedian Po Alpa atau ia memiliki nama asli Ninda Carolinda meninggal dunia pada Jumat pagi di usia 38 tahun. Kabar duka ini mengejutkan publik dan para sahabatnya di industri hiburan. Kabar meninggalnya Po Alpa pertama kali disampaikan Raffi Ahmad dan Irfan Hakim saat siaran langsung di sebuah program hiburan di stasiun televisi swasta. Po Alpa menghembuskan nafas terakhir di salah satu rumah sakit Jakarta Barat pada Jumat 15 Agustus 2025 pukul 8:30 waktu Indonesia Barat. Almarhumah diduga mengidap kanker payudara selama 3 tahun terakhir, namun memilih menyembunyikan sakitnya dari publik. Sejumlah kerabat dan rekan artis seperti Raffi Ahmad, Irfan Hakim, dan Ayu Ting Ting tampak hadir di rumah duka. Selanjutnya, jenazah akan dimakamkan di TPU Kampung Kandang, Jakarta Selatan. Diketahui Po Alpa mulai dikenal publik setelah video dirinya yang meminta suami untuk mengajaknya ke salah satu minimarket viral di media sosial. Sejak itu, ia kerap tampil di berbagai acara komedi televisi dan menjadi salah satu komedian yang dicintai penonton. Ya, ini sedih sekali ya. Kita turut berduka cita atas meninggalnya komedian tanah air. Dan ada informasi apa lagi nih? Informasi berikutnya, Ana, adalah film AI bertema pahlawan nasional pertama di Indonesia yang sepenuhnya diproduksi menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Ya, dalam penayangan perdana film AI bertema pahlawan nasional berjudul Diponegoro Hero, 200 tahun Perang Jawa. Bersiaplah untuk menyambut Diponegoro Hero, film sejarah yang mengangkat perjuangan Pangeran Diponegoro dengan pendekatan menggunakan teknologi artificial intelligence atau AI. Teknologi ini digunakan untuk menciptakan narasi visual yang memikat dengan menghidupkan kembali sebagai juang dan spiritualitas sang pahlawan dengan cara yang relevan bagi generasi digital. Film ini bukan sekedar sejarah biasa, melainkan sebuah revolusi sinematik yang siap mengubah cara kita memandang film biopik pahlawan nasional.
Memang kami berharap tontonan ini bisa masyarakat nikmati di YouSky.ai, platform streaming AI khusus hanya menayangkan film AI pertama di dunia. Kebetulan memang kami sebelum membuat film ini izin dulu kepada keluarga Patra Padi, Paguyuban Trah Pangeran Diponegoro, mendapatkan izin, mendapatkan sumber, kemudian kami mengolah juga data primer. Jadi kami tidak sembrono seperti itu karena memang Pangeran Diponegoro pun mempunyai banyak nama. Adapun film ini dijadwalkan tayang perdana secara eksklusif pada 14 Agustus 2025. Dari Jakarta, Rehana Mezia, TV One mengabarkan. Pemirsa, menjelang hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia, masyarakat di Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta mengibarkan 1.000 lebih bendera merah putih. Kegiatan ini sekaligus untuk kembali membangkitkan semangat cinta tanah air. Seribu bendera merah putih dikibarkan serentak di alun-alun Kota Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul. Pengibaran 1.000 bendera tersebut dilaksanakan untuk menyambut hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Warga dengan semangat dan penuh antusias menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sambil mengibarkan bendera merah putih. Selain kelompok masyarakat, komunitas pemuda hingga anggota Paskibraka turut serta dalam kegiatan ini. Bupati Gunung Kidul, Enda Subekti Kuntariningsih menyebut kegiatan pengibaran 1.000 bendera merah putih ini sebagai upaya memupuk rasa cinta tanah air kepada masyarakat. Bahwa cinta tanah air adalah menjunjung tinggi harkat martabat warga Gunung Kidul itu sendiri dengan mau berbuat, mau berkorban, mau bergotong royong untuk mengisi kemerdekaan dan juga membangun persepsi yang baik untuk masyarakat Gunung Kidul dan pemerintah daerah Kabupaten Gunung Kidul. Usai kegiatan pengibaran bendera, seluruh peserta berjalan kaki sejauh 2 km menuju Taman Budaya Gunung Kidul untuk mengikuti tradisi Aubade yang biasa dilakukan menjelang pelaksanaan puncak upacara kemerdekaan RI. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Lukas Didit, TV One mengabarkan. Sementara itu pemirsa, beragam cara dilakukan masyarakat untuk merayakan Hari Kemerdekaan RI, salah satunya yang dilakukan warga Padukuhan Dobangsan Kulon Progo yang mengibarkan 1.000 bendera merah putih. Sementara di Panti Jompo Sukinto, Banjarnegara, para lansia antusias mengikuti berbagai macam lomba. Inilah suasana Padukuhan Dongbangsan, Kelurahan Kiri Peni, Wates, Kulon Progo, Yogyakarta yang nampak cantik dengan kibaran 1.000 bendera merah putih di sepanjang jalan tengah sawah. Kibaran bendera pun sontak menjadi wisata gratis bagi warga sekitar. Pemasangan bendera merah putih sepenuhnya dilakukan secara swadaya oleh masyarakat. Mereka menyumbangkan biaya, alat hingga tenaga untuk memasangkannya. Selain pemasangan ribuan bendera, warga Dobangsangan juga memasang foto tokoh-tokoh penting yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa. Hal ini dilakukan sebagai upaya warga mengekspresikan rasa nasionalisme dan juga menjaga kerukunan antar warga. Sementara perayaan kemerdekaan RI di Panti Jompo Sukinto, Desa Perigi, Kecamatan Sigaluh, Banjarnegara diisi dengan berbagai lomba. Seperti lomba makan roti tanpa menggunakan tangan, para lansia harus menggerakkan wajah agar roti yang ditaruh di kening dapat turun ke mulut. Tawa pun pecah saat roti berulang kali jatuh, namun mereka tetap gigih mencobanya. Suasana tak kalah seru saat terjadi lomba makan kerupuk, di mana beberapa lansia mengaku kesulitan menggigit kerupuk karena gigi yang sudah tidak lengkap. Namun tantangan itu malah membuat suasana semakin meriah. Seluruh peserta lomba adalah para lansia di Panti Jompo Sukinto. Berbagai lomba digelar mulai dari makan roti, makan kerupuk, sambung ayat suci hingga berjoget. Perayaan ini sengaja digelar untuk memberikan kebahagiaan bagi para lansia meski mereka tinggal di panti dan jauh dari keluarga. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah dan Kulon Progo, Yogyakarta, Ronaldo Bramantio, Ari Wibowo, TV One mengabarkan. Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Kasus kekerasan yang dilakukan keluarga pasien terhadap dokter di sebuah rumah sakit di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan terekam kamera amatir dan viral di media sosial.
Ya, peristiwa tersebut dikecam sejumlah pihak. Rekaman gambar amatir yang memperlihatkan seorang dokter dipaksa untuk membuka masker oleh keluarga pasien dan belakangan diketahui peristiwa tersebut terjadi di RSUD Sekayu, Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan dan menimpa seorang dokter bernama Syahpri Putra Wangsa saat mengecek kondisi pasien. Saat kejadian, keluarga pasien menyatakan pasien tidak mendapatkan pelayanan kesehatan maksimal, baik dari pelayanan medis juga dari fasilitas ruang rawat inap, di mana pasien dirawat di ruangan VIP rumah sakit tersebut. Hal tersebut memicu emosi keluarga pasien. Usai kejadian, pihak RSUD melakukan mediasi dengan pihak keluarga. Pihak keluarga juga telah meminta maaf atas peristiwa yang terjadi. Tindakan mengintimidasi disertai ancaman oleh keluarga pasien dianggap merusak citra profesi dokter. Dr. Syahpri Putra Wangsa didampingi RSUD Sekayu dan Ikatan Dokter Indonesia Musi Banyuasin melaporkan peristiwa tindakan kekerasan tersebut ke pihak kepolisian. Pemirsa, kasus kekerasan yang dilakukan keluarga pasien terhadap dokter di sebuah rumah sakit di Musi Banyuasin, kita akan langsung terhubung dengan Direktur RSUD Sekayu, ada Dr. Dina Krisnawati. Selamat siang, Assalamualaikum Dr. Dina. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Dr. Dina, kami ingin tahu tanggapan Anda mengenai insiden ini. Ya. Terima kasih kami ucapkan atas dukungan terhadap tenaga medis kami, Dr. Syahpri Putra Wangsa, SPPD KGH, yang telah mengalami insiden tidak mengenakan dari keluarga pasien. Izinkan saya selaku PLT Direktur RSUD Sekayu, Dr. Gigi Dina Krisnawati, Oktavini MKes, yang menyampaikan bahwasanya seperti ini, Bu. Jadi kemarin pada hari Rabu, tanggal 13 Agustus, sekitar pukul jam 10, ada pertemuan yang difasilitasi oleh Pemkab Musi Banyuasin melalui RSUD Sekayu untuk memberikan ruang klarifikasi tentang permasalahan yang terjadi pada tenaga medis dokter subspesialis RSUD Sekayu yang bernama Dr. Syahpri Putra Wangsa, SPPD KGH. Dan pertemuan ini dihadiri langsung oleh Bapak Sekda Musi Banyuasin, Ketua Komisi 4 DPRD, Dewan Pengawas RSUD Sekayu, kemudian bagian hukum Pemkab Musi Banyuasin, Komite Medik RSUD Sekayu, Manajemen RSUD Sekayu, serta organisasi profesi ID dan Polres Musi Banyuasin. Jadi dalam hal ini, Bu, kami RSUD Sekayu mengecam tindakan kekerasan dan intimidasi terhadap tenaga medis kami, khususnya kepada Dr. Syahpri, dan mendampingi dokter dalam supaya menempuh jalur hukum. Itu ketegasan saya selaku direktur, Ibu. Bu Dr. Dina, apakah ada tindakan disipliner atau perlindungan bagi tenaga medis yang menjadi korban? Dr. Dina. Bagaimana, Ibu? Adakah perlindungan bagi tenaga medis yang menjadi korban? Ada, Ibu. Ada. Jelas kami ada perlindungan terhadap tenaga medis kami, siapapun itu yang menjadi korban kekerasan, karena kami menjamin bahwa seluruh karyawan kami tanpa terkecuali itu mendapatkan rasa yang aman dalam menjalankan tugasnya. Oke, Dr. Dina, proses hukum sejauh ini sudah sampai mana? Proses hukum sejauh ini ketika sedang dalam proses, Ibu, dari Polres Musi Banyuasin itu sendiri. Oke, baik. Sudah adakah pemanggilan oleh kami? Pemanggilan terhadap saksi. Bagaimana, Ibu? Sudah adakah pemanggilan terhadap saksi ataupun bagi korban? Oh ya, pemanggilan terhadap saksi-saksi sudah ada, Ibu, dan korban sudah ada. Dokter Dina, mungkin bisa dijelaskan kronologi apa yang dikeluhkan oleh keluarga pasien terhadap dokter ini saat itu, Dokter Dina? Yang dikeluhkan itu, jadi kalau untuk kronologi secara spesifiknya itu sebenarnya kami tidak bisa dapat menyampaikannya, ya, Bu, ya, karena kasus ini sedang dalam proses di aparat penegak hukum Polres Musi Banyuasin. Oke. Jadi intinya di sini terjadi kesalahpahaman dan ketidakpuasan dari keluarga pasien terhadap prosedur pemeriksaan medis, diiringi dengan tindakan dan perlakuan kekerasan secara verbal maupun fisik oleh keluarga pasien
kepada tenaga medis kami yang merupakan salah satu aset kami, yaitu Dr. Sapri. Dan hal ini tidak kami benarkan, Ibu. Oke, Ibu, kalau misalnya kita lihat, ini kalau tidak salah penyakit dari pasien adalah penyakit TBC, betul Ibu? Ini kan biasanya diambil dari mulut. Ketidakpuasan seperti apa Bu yang dialami oleh, diklaim oleh pihak dari keluarga pasien? Ya, jadi di sini pasien ini bukan penyakitnya bukan TBC, Ibu, tapi dia baru suspek karena dari hasil pemeriksaan dokter menunjukkan ke arah tersebut, sehingga dari rumah sakit itu diletakkan ke dalam ruang VIP isolasi. Oke, baik. Artinya ada kemungkinan tidak mau dipindahkan begitu komplainnya atau seperti apa? Gimana Ibu? Oke, ada komplain dari pihak pasien sendiri ini tidak mau dipindahkan atau seperti apa kepada dokter yang menjadi korban? Justru pasien ini tuh mau segera minta dipindahkan ke ruang VIP yang biasa, Ibu, bukan VIP yang khusus pasien isolasi. Oke, baik. Terima kasih Dokter Rida Jadi sudah. kan karena memang pemeriksaan itu belum selesai. Oke, baik. Terima kasih Dokter Rida sudah Jadi berbagi karena memang informasi pemeriksaannya belum selesai. Berbagi informasi bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat siang Ibu, semoga prosesnya berjalan dengan adil begitu ya bagi korban dan juga keluarga. Terima kasih, selamat siang. Ya, kami pastikan proses ini akan berjalan dengan adil. Terima kasih, Bu. Baik, kita ke informasi lain. Pemirsa, diduga digunakan sebagai lokasi pengajian aliran menyimpang. Ratusan warga menggeruduk sebuah rumah di perumahan Duku Zamrud, Kota Bekasi, Jawa Barat. Pimpinan pengajian yang dikenal sebagai Ibu Putri Yeni disebut kerap mengiming-imingi jemaahnya bisa masuk surga dengan membayar Rp1 juta. Majelis Ulama Kota Bekasi pun turun tangan untuk mendalami apakah ada penyimpangan yang dilakukan oleh Umi Cinta. Rekaman video amatir yang diabadikan warga ini adalah aksi penolakan warga di perumahan Duku Zamrud, Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat, atas aktivitas pengajian yang dinilai menyimpang di lingkungannya minggu kemarin. Pengajian yang dipimpin Ibu Putri Yeni ini disebut tak sesuai syariat Islam. Dalam pengajian itu, jemaah pria dan wanita menjadi satu di dalam rumah tanpa dipisah. Konon kabarnya jamaah pengajian acap diiming-imingi bisa masuk surga dengan membayar Rp1 juta. Warga yang memprotes kegiatan agama yang diduga menyimpang tersebut juga sempat dilaporkan akibat pencemaran nama baik, sehingga warga melihat adanya upaya kriminalisasi yang dilakukan kelompok tersebut. Menyikapi permasalahan tersebut, Majelis Ulama Indonesia MUI Kota Bekasi meminta keterangan langsung dari Umi Cinta alias Putri Yeni. MUI belum bisa memvonis apakah pengajian Umi Cinta masuk kategori ajaran sesat atau tidak dengan mencari bukti yang konkret. MUI akan menutup pengajian jika terbukti sesat. Jika tidak terbukti, pengajian boleh berlanjut setelah mengurus izin pendirian majelis taklim dan mendapat izin dari lingkungan setempat. Lantas apa yang ditemukan oleh MUI Kota Bekasi setelah bertemu dengan Umi Cinta dan meminta keterangannya? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, di tengah program sekolah rakyat yang gencar dilakukan pemerintah, puluhan anak di Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat justru mengalami putus sekolah. Mereka berharap bisa ikut menjadi murid sekolah gratis. Bapak Saifullah Yusuf dan Ibu Diana Kusuma. Sekolah rakyat mulai dilakukan serentak di 63 titik di seluruh Indonesia pada pertengahan Juli 2025. Program ini bertujuan memberikan akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Pemerintah berharap program ini bisa mengurangi angka putus sekolah dan meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Namun ada pemandangan terbalik di Cengkareng, Jakarta Barat. Puluhan anak di RW 6, Kelurahan Duri Kosambi, putus sekolah karena keterbatasan ekonomi. Sebanyak 48 anak dari jenjang SD hingga SMA tidak bisa melanjutkan sekolah.
Tidak hanya putus sekolah, mereka juga belum tersentuh bantuan pemerintah seperti KJP dan bantuan lainnya. Meski sebagian anak telah mengikuti program paket, namun program sekolah swasta gratis harus ditinjau dari kondisi lingkungan sekitar. Karena di wilayah anak-anak putus sekolah ini, tidak ada sekolah swasta gratis. Ini fenomena gunung es DKI Jakarta soal anak-anak putus sekolah. Tetapi terima kasih juga kepada pemerintah sudah menanggapi cepat, ada beberapa anak yang sudah sekolah, tapi ini baru sebagian kecil. Tapi nanti akan kita minta segera untuk bisa sekolah kembali. Salah satu orang tua mengaku merasa senang jika anaknya dapat kembali bersekolah. Alhamdulillah Pak, itu bagus, itu Jaki juga mau sekolah lagi, jadi biar ada kemajuan. Tahun anggaran 2025, anggaran penerima KJP sebanyak 3,2 triliun rupiah. Diharapkan akses pendidikan dapat merata diterima di seluruh lapisan masyarakat. Dari Jakarta, Arif Budiman, TV One mengabarkan. Pemirsa, Ketua MPR RI Ahmad Muzani resmi membuka sidang tahunan MPR 2025 dan sidang bersama DPR dan DPD 2025 pada Jumat pagi. Sidang tahunan MPR 2025 dimulai pukul 9 pagi. Ahmad Muzani selaku Ketua MPR RI turut menyampaikan pidato pengantar sidang tahunan MPR RI. Sebanyak 604 anggota dari total 732 anggota MPR hadir di ruang sidang. Sidang tahunan MPR 2025 menjadi forum utama bagi Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan pidato kenegaraan sekaligus laporan kinerja lembaga negara. Sidang tahunan MPR DPR dihadiri oleh para presiden dan wakil presiden terdahulu. Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-7 Joko Widodo terlihat hadir. Keduanya duduk berdampingan. Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno, Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala, Wapres ke-11 Budiono dan Wakil Presiden ke-13 Ma'ruf Amin juga hadir dalam sidang tahunan. MPR menggelar sidang tahunan dan sidang bersama DPR DPD RI. Untuk mengetahui informasi terbaru sudah ada Celia Alexandra yang akan mengabarkan langsung dari gedung DPR MPR. Silakan Celia. Baik, selamat siang Sita, Ana dan juga pemirsa. Kalau tadi kita sudah dengar dan juga kita sudah lihat bahwa sidang tahunan MPR, tadi juga pidato dari Presiden Prabowo Subianto yang menyampaikan beragam capaian kerja selama 299 hari yang menjabat sebagai Presiden. Ada beragam capaian-capaian yang kemudian ia sampaikan kepada tadi di pidato, termasuk juga soal pertumbuhan ekonomi yang berhasil rebound di kuartal kedua di angka 5,12% setelah terkoreksi di angka 4,87%. Ia juga optimis bahwa nantinya target ataupun target pertumbuhan ini akan mencapai dengan target APBN 2025 di angka 5,2% dan akan terus melaju di angka di atas dari 5,12% di tahun 2026. Ia juga memaparkan mengenai program strategis dari Presiden Prabowo Subianto, yakni makan bergizi gratis yang kita tahu targetnya adalah 87,9 juta anak. Ini saat ini sudah berhasil mencapai 20 juta di 7 bulan program ini berjalan. Jika kita bandingkan seperti yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto, dibandingkan dengan Brasil yang membutuhkan waktu 11 tahun, Indonesia berhasil di 7 bulan 20 juta maksud kami anak dan juga ibu hamil di Brasil diberikan makan bergizi gratis. Ia juga menyoroti mengenai investasi yang tumbuh di tahun ini, tumbuh 13,6% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yakni berada di angka 942 triliun rupiah. Pun juga mengenai ketahanan pangan yang menjadi program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto. Kita surplus beras pemirsa di 4 juta ton, ini disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto tadi. Dan saat ini memang sedang beristirahat pemirsa, nanti akan dilanjutkan lagi untuk menyampaikan era APBN 2026, termasuk juga nota keuangan yang kita tunggu-tunggu bersama untuk target ataupun kebijakan fiskal nantinya akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam rapat ataupun dalam pidatonya nanti di sore hari. Dan mengacu kepada agenda di nanti sore pemirsa, di sekitar 14.28 waktu Indonesia Barat, nanti Presiden Prabowo Subianto akan kembali memasuki ruang sidang dan kemudian nanti pidato untuk era APBN 2026 dan juga nota keuangan akan disampaikan di sekitar pukul 14.57 waktu Indonesia Barat
jika kita mengacu kepada agenda ataupun schedule yang sudah disampaikan sebelumnya di nota keuangan nantinya. Ada beberapa hal yang memang nanti akan disoroti termasuk asumsi dasar makroekonomi, kemudian juga pendapatan dan juga belanja negara seperti apa nanti yang diprediksi oleh pemerintah di tahun 2026 mendatang. Kita akan lihat target pertumbuhan ekonomi pemerintah akan seperti apa untuk mencapai 8% di tahun 2029. Sementara demikian, Ana dan juga Sita kita akan tunggu dan juga pastikan nantinya seperti apa nota keuangan yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Terima kasih laporan langsung Celia Alexandra dari Gedung MPR DPR RI. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Apa Kabar Indonesia siang hari ini. Saya Sita Paprika dan rekan saya Ana Telita pamit undur diri. Terima kasih pemirsa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.